Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Salam atas kamu. Kami akan melihat perkembangan kesabaran dari peringkat awal hingga manifestasinya yang terbaik. Tujuan kesabaran juga diletakkan di puncak tiang bulatan hierarki. Selepas itu kita akan melihat contoh dan kesan kesabaran bagi contoh yang baik dan buruk. Pertama, kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan titik hubungan pertama dengan perintah Allah, 1149. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa, 10:109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. 1965. Tuhan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, maka berkhidmat kepada Dia dan bersabarlah dalam mengabdikan diri kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia? 76:24. Maka bersabarlah kamu untuk ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Seterusnya adalah satu set ayat yang berkaitan dengan prasyarat untuk berjaya dalam melatih kesabaran daripada memiliki sebahagian besar kebaikan, mempunyai pengetahuan dan mendapatkan pengesahan daripada Sang Pencipta. 47:31. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu. Dan agar kami menyatakan hal ihwalmu, 41:35. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar, 28:80. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang sabar. 18:67. Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. 18:68. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? 18:72. Dia berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku? 18:75. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? 18:78. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu, kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. 18:82. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. 18:69. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. 37:102. Maka tatkala anak itu sampai umur sempurna, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu? Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Lapisan ketiga menunjukkan ayat-ayat di mana kesabaran dipasangkan dengan satu lagi aspek positif, meninggikan nilai keberkesanan tindakan sabar. 32:24. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. 29:59. Yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. 11:11. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. 325. Ya, jika kamu bersabar dan bersiap sedia, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga,
niscaya Allah menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. 386. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. 14.5. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. 34.19. Maka mereka berkata, Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami, dan mereka menganiaya diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. 42:33. Jika dia menghendaki, dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Tahap keempat adalah contoh penerapan kesabaran yang terbaik. 12:18. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan itu, maka kesabaran yang baik itu adalah pilihanku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. 12:83. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itu adalah pilihanku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku, sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. 75. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. 73:10. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Ayat seterusnya mentakrifkan objektif kewujudan kita dan misi untuk dipenuhi. 255. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Set ayat seterusnya menunjukkan kontras penerapan kesabaran yang betul dan salah. 38:6. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah kepada Tuhan-Tuhanmu, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. 38:17. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia selalu kembali kepada Tuhan. 21:85. Dan Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. 38:44. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia selalu kembali kepada Tuhan. Dua ayat yang akan datang mempromosikan pemerhatian tanda-tanda dengan kesabaran. 54:27. Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah mereka dan bersabarlah. 31:31. Tidakkah kamu memperhatikan bahawa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebahagian dari tanda-tandanya? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Set ayat terakhir menunjukkan penuaian kesabaran dalam aspek positif dan negatif. 11:115. Dan bersabarlah, kerana sesungguhnya Allah tiada mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. 12:90. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah menimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. 13:22. Dan orang-orang yang sabar kerana mencari keridaan Tuhannya, mendirikan protokol,
dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itu adalah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. 13:24. Salam atas kamu kerana kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. 2:61. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu berlaku kerana mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. 275. Mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. 8:46. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 25:42. Sesungguhnya hampirlah Ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita, seandainya kita tidak sabar dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya. Jadi adakah kesabaran anda sejajar dengan cahaya atau kegelapan?